Pemirsa, pelaku penipuan emas ini berhasil diringkus oleh warga di kawasan Sukagalih, Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat. Saat hendak ditangkap, pelaku melepaskan tembakan ke arah warga sekitar. Inilah adalah video amatir warga saat seorang pria berjaket ojek online yang diringkus warga karena melakukan penipuan emas. Jadi pria ini bahkan melawan dengan beberapa kali melepaskan tembakan dari airsoft gun. Sontak suara letusan membuat warga sekitar ini beramai-ramai akhirnya membekuk dari pelaku. Pelaku babak belur dan berhasil diamankan warga. Menurut keterangan dari Ketua RW setempat, setelah transaksi dilakukan, korban ini baru menyadari bahwa emas yang dibelinya adalah palsu dan kemudian terjadi perlawanan. Saat ini pelaku telah diamankan di Polrestabes Bandung untuk menjalani pemeriksaan selanjutnya. Airsoft gun Pak ya itu. Baik, untuk mengetahui lebih lengkap mengenai kasus ini kita akan bergabung dengan Kapolsek Sukajadi. Sudah ada Kompol Edi Kusmawan yang bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kapolsek. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kapolsek, tadi sedikit informasi yang kami sampaikan terkait jadi pelaku ini melakukan penipuan emas begitu ya Pak. Tapi kalau berbicara mengenai kronologi secara lengkapnya seperti apa? Mereka melakukan penjualan dan pembelian ini di mana? Kemudian kok bisa sampai akhirnya pelaku ini menembak para warga? Baik, jadi kronologisnya pada hari Rebo tanggal 24 Desember sekitar pukul 14.00 WIB, pelaku dengan inisial HJ menjual sebuah liontin emas kepada pedagang emas yang ada di Jalan Sukajadi. Pada saat pelaku menjual emas leontin sebesar kurang lebih 7 gram, pengakuan daripada pelaku ini diterima oleh pedagang atau korban saudara Engkin. Leontin tersebut pada saat diperiksa pertama oleh korban saudara Engkin, pertama tidak ada masalah. Kemudian kedua tidak ada masalah. Karena tidak ada masalah, pada pemeriksaan yang kedua akhirnya terjadi transaksi jual beli dengan penawaran dari pelaku minta 7 juta dan ditawar oleh korban sehingga sepakat transaksi jual beli tersebut dinilai 5 juta. Pada saat pembayaran 5 juta oleh korban kepada pelaku, korban menyerahkan uang tersebut kepada pelaku, kemudian pelaku menerima uang tersebut dan pergi beberapa saat. Kemudian korban memeriksa kembali leontin tersebut. Ternyata pada saat diperiksa yang ketiga kalinya, leontin tersebut bukan emas. Kemudian korban mengejar pelaku dan pelaku bisa dikejar oleh korban. Kemudian terjadi cekcok mulut antara korban dengan pelaku. Pada saat terjadi cekcok mulut itu, korban meminta uang 5 juta kepada pelaku. Dan karena pelaku diminta uang, akhirnya pelaku mengeluarkan senjata shotgun dan melakukan penembakan sebanyak 5 kali kepada korban. Sehingga melukai korban, mengenai pelipis kanan korban, sehingga mengakibatkan luka. Oke, Pak Kapolsek, ini sejauh ini sudah ditelusuri belum ya? Dari mana pelaku mendapatkan barang emasnya dan juga apakah memang airsoft gun ini sudah disiapkan dari awal mengantisipasi bahwa kejadian seperti ini akan terjadi, bahwa emasnya memang terbukti bukan emas begitu? Ya, kami masih melakukan pendalaman dengan motif yang dilakukan korban. Untuk pengakuan sementara ini bahwa korban mengatakan bahwa kehabisan uang dan korban merupakan warga dari Kabupaten Pekalongan dan berlibur ke Kota Bandung. Jadi sudah 3 hari ada di Kota Bandung, kehabisan uang, kemudian melakukan menjual emas yang memang bukan emas, gitu ya, karena kehabisan ongkos untuk pengakuan sementara. Maka dengan pengakuan tersebut kita dalami lagi apa motifnya. Kemudian juga korban dengan menggunakan pakaian ojek ini juga kita dalami karena pengakuan dari korban bahwa jaket ojek ini membeli dengan secara online. Ya, jadi korban pada saat menerima pelaku ini
posisi pelaku menggunakan jaket online. Jadi pelaku ini bukan dari komunitas ojek, hanya memang menggunakan jaket ojek membeli secara online. Jadi sudah diketahui belum Pak, tadi pertanyaan dari Reza terkait senjata ini didapatkan dari mana? Nah, ini senjata ini dibawa dari Kabupaten Pekalongan pada saat berkunjung ke Kota Bandung. Nah, ini kita dalami juga dengan apa tujuannya berlibur ke Kota Bandung dengan membawa airsoft gun ini. Apakah memang punya tujuan untuk melakukan tindak pidana atau memang karena motifnya kehabisan ongkos karena sudah 3 hari di Bandung. Kita sedang melakukan pendalaman. Background dari pelaku apa Pak pekerjaannya Pak? Jadi pelaku ini pekerjaannya tidak punya pekerjaan tetap, ya, kerjanya serabutan dan memang ke sini dengan istrinya, dengan keluarganya untuk liburan ya. Oke, Pak Kapolsek, kondisi korban sampai saat ini seperti apa Pak? Bagaimana? Alhamdulillah untuk korban tidak begitu lukanya parah ya, hanya luka gores akibat peluru daripada airsoft gun gitu mengenai pelipis kanan daripada korban. Ya, dari konstruksi hukumnya Pak, seperti apa pasal-pasal yang akan dikenakan kepada pelaku? Jadi kami melakukan di sini ada menerapkan ada 3 pasal terhadap pelaku ya, dan kita sudah lakukan penahanan. Yang pertama dengan kasus 378 KUHP yaitu penipuan, kemudian yang kedua juga penganiayaan ya 351 KUHP kita lakukan, kita jerat juga, dan yang ketiga adalah undang-undang darurat tentang kepemilikan senjata api tersebut ya atau airsoft gun tersebut dengan ancaman hukuman 20 tahun. Baik, terima kasih banyak Kompol Edi Kusmawan, Kapolsek Sukajadi sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Kang Reja.